Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu amma ba'd. Talibatil fadilat fil as-saff fil thani ashar lughatan wa uluman. Dars al-balaghah wa fi hadha al-liqa' نريد أن نقرأ شيئا من التدريبات وفيها زيادة العلم بما قرأنا قبله. Insyaallah hari ini kita akan baca sebuah tadribat untuk menambah terutama contoh-contoh dari kajian sebelumnya, kajian-kajian ilmu sebelumnya ya talibat, dari ilmu al-badi', ada at-tawriyah, ada husnul ta'lil, ada al-madah atau ta'kidul madah bima yushbihul dham, atau ta'kidul dham bima yushbihul madah. Itu pelajaran-pelajaran yang kita ambil terakhir. Naam. Tanzurna fi as-safhah min as-safhah 124. Kalau kalian lihat di halaman 124 ada at-tadribu al-khamis. At-tadribul khamis ini ya talibat, isyrahit tawriyah fi kullin mimma ya'ti. Jelaskan tentang tawriyah dari setiap contoh yang berikut. Artinya ini semua ada 1, 2, 3, 4, 5 nomor ini adalah semuanya tentang tawriyah, dan ini pentingnya talibat. Walakin tapi hari ini kita tidak ambil dulu. Nanti kita lihat. Yang berikutnya at-tadribus sadis, ini juga penting. Ada 1, 2, 3, 4, 5 juga. Ini semuanya wadhih husnul ta'lil. Jelaskan tentang husnul at-ta'lil. Naam. Semua ini adalah contoh dari husnul ta'lil, dan pertanyaannya di sini adalah sisi husnul ta'lilnya di mana? Dan yang sabi' ini di halaman 125 ya talibat. Yang terakhir ini sebelum pelajaran baru, at-tadribus sabi'. Ini bayyin fima ya'ti ta'kid al-madhi bima yushbihu dham wa aksahu. Jelaskan pada contoh-contoh yang berikut ini mana ta'kidul madah bima yushbihu dham. Memantapkan pujian dengan sesuatu yang menyerupai cacian. Wa aksahu, atau sebaliknya. Yakni sebaliknya adalah ta'kidul dham bima yushbihul madah. Memantapkan cacian dengan sesuatu yang serupa dengan pujian. Wa hadzal ladzi sanaqra'uhu al-an. Wa hadhihi 6 arqam, yani 6 as'ilah. Ini ada 6 pertanyaan dan 6 contoh, dan ini yang akan kita baca pada hari ini. Nanti kita lihat yang at-tadribul khamis dan sadisnya jika ada waktu insyaallah. Ya talibat, bayyin fi ma ya'ti ta'kid al-madhi bima yushbihu adh-dhamma wa aksahu. Jelaskan pada hal berikut ini, contoh-contoh berikut adalah yang mana ta'kidul madah bima yushbihu adh-dhamm dan sebaliknya. Coba kita lihat. Kita akan tentukan dulu atau kita akan pahami apa artinya, arti contohnya, dan kita akan paham dia masuk ke mana. Raqam 1 ya talibat, qala la khaira fi haula'il qaum illa annahum ya'ibuna zamanahum wal 'aibu fihim. Naam, coba lihat. La khaira fi haula'il qaum. Tidak ada kebaikan pada kaum tersebut atau kaum itu. Tidak ada kebaikan. Berarti ini apa ini? Naam, la khaira fihim. Ini dzam. Tidak ada kebaikan pada mereka. Illa annahum, hanya saja mereka. Ini sepertinya akan menyebutkan kebaikan. Hanya saja ke mereka. Ya'ibuna zamanahum wal 'aibu fihim. Hanya saja mereka mencela zamannya, sementara celaan itu ada pada mereka. Atau dengan bahasa lain, wal 'aibu fihim, sementara merekalah yang tercela. Ana ulangi lagi. La khaira fi haula'il qaumi illa annahum ya'ibuna zamanahum wal 'aibu fihim. Tidak ada kebaikan pada
kaum tersebut hanya saja mereka mencela zamannya, dan celaan hakikatnya ada pada mereka, bukan pada dalam kurung, yani bukan pada zaman. Na'am, ma ra'yukunna? Hal hadzal misal dakhilun fi ta'kidil madh atau ta'kidil dzam? Na'am, sahih. Yani ini termasuk contoh ta'kidudz dzam bima yushbihul madh. Memantapkan celaan dengan sesuatu yang mirip pujian. Naam, ini adalah benar-benar celaan. Mereka itu bisanya mencela saja, tapi celaan itu ada pada diri mereka sebenarnya. Raqam 2 ya talibat. Qala asy-syair, seorang penyair mengatakan, tu'addu dhunubi 'inda qaumin katsiratan wala dzamba li illa al-'ula wal fadailu. Tu'addu dhunubi, dosa-dosaku dianggap. Yakni tu'addu bermakna dianggap. Dosa-dosaku dianggap inda qaumin, bagi sekelompok orang, katsiratan, banyak. Dosaku dianggap banyak oleh sekelompok manusia itu. Wala dzambali, dan aku tidak punya dosa. La dzambali, aku tidak punya dosa illa. Ini dia, yakni penggalan kedua ini tempat ta'kidul madah atau ta'kidul dzam. Wala dzambali illa al-'ula wal fadailu, aku tidak punya dosa kecuali, aku tidak punya dosa itu kan pujian atau celaan. Naam, itu adalah pujian, madah. Orang kalau tidak punya dosa berarti itu adalah terpuji. La dzambali, aku tidak punya dosa illa, kecuali al-'ula wal fadailu, kecuali ketinggian. Al-'ula itu atau kemuliaan begitu. Al-'ula yani kemuliaan. Wal fadail yani keistimewaan ataupun fadilah, jamak dari kata fadilah. Al fadail, keistimewaan, kemuliaan juga. Aku tidak punya dosa melainkan kemuliaan dan keistimewaan. Idzan ma hadza? Hadza madh atau dzam? Naam, hadzal madh. Idzan raqam 2 mithalun li ta'kidil madh bima yushbihu dzam. Yang kedua adalah termasuk contoh memantapkan pujian dengan sesuatu yang mirip dengan cacian. Raqam 3 ya talibat, al-jahilu aduwwu nafsihi walakinnahu sadiqus sufaha. Al-jahilu, orang yang bodoh, aduwwu nafsihi, musuh untuk dirinya. Orang bodoh itu musuh untuk dirinya. Walakinnahu, tetapi dia, kalau kita berhenti al-jahilu aduwwu nafsihi, dzam atau madah? Seseorang bodoh itu adalah musuh untuk dirinya. Itu pujian atau celaan? Celaan, na'am, ahsan. Yani seseorang memusuhi dirinya begitu, atau dirinya memusuhi dirinya, ada tercela ya. Orang akan mencintai dirinya, tapi dia dimusuhi oleh dirinya, ada dzam. Walakinnahu, tapi ini hadzal ladzi yushbih. Walakinnahu, tetapi sepertinya akan disebutkan berikutnya adalah pujian. Coba kita lihat sadiqus sufaha, temannya orang-orang bodoh. Ada celaan lagi, yakni celaan ditambah lagi dengan celaan. Walakinnahu sadiqus sufaha, akan tetapi dia adalah teman bagi orang-orang yang bodoh yang lain. Jadi sufaha dungu ya. Kalau jahil bodoh biasa saja. Tapi kalau sufaha atau safih, mufradnya artinya adalah dungu, lebih dari bodoh lagi. Taib, idzan raqam 3 mithalun limadza? Na'am, mithalun li ta'kididz dzam bima yushbihul madh. Raqam 4 ya talibat, hum furasanul kalam illa annahum sadatun kiramun. Hum, mereka, furasanul kalam, ahlinya bicara. Mereka ahli bicara. Furasan jamak dari kata faris ya talibat. Faris itu apa? Jagoan begitu ya. Faris sebenarnya artinya penunggang kuda. Faras kuda, faris yakni yang menunggangi kuda. Tapi maksudnya adalah yang ahli begitu, yang jago. Furasanul kalam yakni ahli dalam berbicara, jagoan orasi begitu. Ini pujian atau celaan? Naam, hada madah, yakni pujian. Illa, hanya saja
annahum mereka itu sadatun kiramun. Mereka adalah sadah yang dijamak dari sayyid, tuan. Hanya saja mereka itu orang-orang terpandang begitu. Kiramun dan mulia. Kita ulangi lagi, hum furasanul kalami illa annahum sadatun kiramun. Mereka adalah ahli-ahli berbicara, hanya saja mereka orang-orang terpandang lagi mulia. Nah, ini benar-benar pujian berarti. Idzan dakhilun fi madza? Na'am, ta'kidu al-madh bima yushbihu al-dham. رقم 5 يا طالبات لا حسن في المنزل إلا أنه مظلم ضيق الحجرات. Naam, la husna fil manzil. Tidak ada bagus-bagusnya rumah ini. Ada dzam atau madah? Naam, dzam. Ini adalah celaan. Tidak ada bagusnya rumah ini. Naam, tidak ada kebaikan, tidak ada keindahan pada rumah ini. Illa hanya saja, sepertinya dia akan sebut kebaikan. Annahu mudlim, dia gelap. Gelap ini celaan juga. Rumah ini adalah gelap. Dayiqul hujurat, kamar-kamarnya sempit. Tayyib. La husna fil manzili illa annahu mudlim dayiqul hujurat. Tidak ada bagusnya rumah ini, hanya saja dia gelap dan kamarnya kecil-kecil atau sempit-sempit, afwan. Berarti ini adalah ta'kidu az-dzam, ahsant. Yani ta'kidu az-dzam bima yushbihul madh. Memantapkan celaan dengan sesuatu yang mirip dengan pujian. Raqam 6 wa huwa al-akhir ya talibati al-fadilat. Kana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu syuja'an ghair annahu adil. Adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar khalifah yang kedua itu. Umar ibn al-Khattab adalah syuja'an, pemberani. Pujian atau celaan? Naam. Pujian. Umar bin Khattab adalah orangnya pemberani. Ghairu annahu, hanya saja dia, sepertinya dia mau menyebutkan celaan. Ternyata disebut adil, orangnya adil. Pujian lagi. Idzan adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu orangnya pemberani dan juga hanya saja dia orangnya adil. Idzan hadza mithalun limadha? Na'am, ahsant. Hadza mithalun li ta'kid al-madh bima yushbihu az-dzam. Raji' at-ta'rif bihi fil wahdati tsalitsah. Kembalilah, raji' kembali, lihat ta'rifnya di halaman di wahdah yang ketiga. Taib, maksudnya tentang Umar bin Khattab. Naam ya talibat, hadha huwa darsuna fi hadzal yawm wa la nutil alaykunna. Akhadna التدريب الأخير السابع في صفحة 125. أفادنا الله بهذا العلم وشكر الله للجميع وبارك فيكن وعافانا الله من كل مكروه ونسأل الله تعالى أن يرفع هذا الوباء. نختتم بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.